Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel BBC Bus Podcast Transportasi Indonesia. Kali ini kita memasuki podcast kita episode keempat. Episode sebelumnya kita telah membahas tentang aksi pelemparan bus. Kemudian kita lanjut ke tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi di dalam dunia perbisan. Yang kedua ini adalah bajing loncat. Bajing loncat di sini adalah sekelompok orang yang mencoba untuk mencuri apa yang ada di dalam bis. Ini bisa terjadi dalam dua kondisi. Yang pertama, dalam kondisi bis itu melaju, kemudian ada yang mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor. Biasanya menggunakan sepeda motor ini dua orang, satu mengendarai, yang satu lagi akan memanjat bis. Kemudian naik ke atap bis, mengambil seluruh apa yang ada di dalamnya. Ini bagi bis-bis yang meletakkan paket di atasnya. Biasanya bis-bis ini yang meletakkan paket di atasnya ini adalah bis-bis kelas ekonomi ya. Ekonomi. Karena mungkin spesifikasi bus ekonomi itu walaupun ber-AC dia adalah membawa paket dalam jumlah yang besar. Tidak seperti bus eksekutif. Dia juga melayani paket tapi tidak sebanyak bus ekonomi. Jadi memang bebannya itu lebih berat di ekonomi. Jadi para bajing loncat ini ada dua kriteria. Yang pertama tadi, mengekori bis dengan sepeda motor. Kemudian salah satu rekannya menaiki bis dan mengambil atau mencampakkan barang-barang seluruhnya ke tepi-tepi jalan. Yang kedua, tipe-tipe bajing loncat ini lebih mendekati maknanya, yakni bajing. Seperti kita ketahui, bajing ini adalah hewan yang berada di atas pohon, yang pandai melompat. Walaupun ada kata pepatah, sepandai-pandainya tupai melompat, akan jatuh juga. Tapi di sini, tupai yang dibahas bukan bajing ya. Tetapi antara bajing dan tupai itu adalah memiliki suatu kemiripan. Jadi, bisa disamakan ya, sifat antara tupai dan bajing bisa melompat antara satu pohon ke pohon yang lain. Jadi ketika bis ini mungkin telah ditandai ya, atau dikonservasi ya oleh rekannya. Misalnya pada jarak 500 meter lagi akan ada bus yang lewat. Jadi temannya ini telah bersiap-siap berada di atas pohon. Ketika bis itu sampai di tempatnya, dia akan loncat ke atas atap bis. Kemudian seperti tadi juga membuka terpal, mengambil seluruh barang-barangnya atau mencampakkannya ke kanan dan ke kiri. Mencampakkan barang ke kanan dan ke kiri ya. Sampai barang itu habis. Biasanya tipe-tipe bajing yang seperti ini tidak disadari oleh supir bus. Karena kita ketahui ya, bus itu kan memiliki dimensi yang besar dan suara yang cukup kuat ya, apalagi di dalam ruang kemudi dibuka jendela oleh supir, jadi angin-angin itu masuk dan bersuara ya. Kemudian bus memiliki blind spot tepat di belakang bodinya gitu. Jadi ada sisi-sisi di mana spion tidak bisa menjangkau gambar yang ada di belakangnya. Inilah yang dimanfaatkan, inilah celah yang dimanfaatkan oleh bajing loncat untuk mengambil barang yang ada di dalam bus. Yang ada di atap bus maksud saya gitu. Tidak kelihatan, tidak terasa sama sekali. Seperti yang kedua juga. Ketika bajing loncat tersebut lompat dari atas pohon menuju atap bis, itu juga tidak terasa. Dan mereka juga terkenal dengan memiliki keahlian ya. Mungkin sejenis bela diri apa gitu kan, yang bisa meringankan badan gitu.
cara jatuhnya bisa gitu loh, tidak kedengaran bunyi, mainnya itu sangat halus. Ini tipe bajing loncat yang pertama, tidak kelihatan. Namun biasanya mereka bukan hanya bis, tetapi juga truk ekspedisi barang, ya, truk-truk besar, tronton. Biasanya mereka juga melakukan aksinya seperti ini, misalnya mengangkut barang, jeruk, segala macam sayuran ataupun barang-barang logistik lainnya, sama juga mencampakkannya ke tepi-tepi jalan juga dengan cara loncat ataupun dengan cara menaiki sepeda motor juga. Namun biasanya truk-truk itu sudah mengantisipasi, misalnya di daerah rawan-rawan yang terkenal dengan bajing loncat, tepatnya di Sumatera bagian tengah ya. Saya tidak bisa menyebutkannya. Biasanya di dalam itu sudah ada kru dari truk yang membawa senjata tajam yang sangat panjang dan tajam ya, untuk mengantisipasi. Jadi ketika bajing loncat itu datang, mereka sudah siap untuk menghalau para bajing loncat tersebut. Ataupun dengan cara beriringan, konvoi, misalnya 5 truk sekaligus atau berapa gitu. Ini untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan bajing loncat. Ataupun bajing loncat ini juga memiliki cara tersendiri, yakni dengan cara membajak bus. Biasanya bus di daerah-daerah sempit atau di daerah-daerah sepi, tidak ada orang, ataupun di daerah-daerah yang ada orangnya juga. Biasanya para pelaku bajing loncat ini, para pelaku atau bajing loncat ini melakukan aksi kejahatannya dengan cara melempar batu ke arah bodi bis ataupun dengan suara yang keras. Misalnya mereka melempar dengan kaleng, batu yang sampai terdengar oleh kru bis ataupun supir bis, sehingga supir menyangka ada barang yang jatuh gitu kan, gerubak gitu, ataupun ada sesuatu yang dari kacanya yang pecah, mereka menyangka, ataupun ada menabrak batu ataupun ada yang melempar, sehingga mereka berhenti. Pada saat mereka berhenti inilah bajing loncat memanfaatkan momen untuk masuk ke dalam bis, menodongkan senjata baik itu tajam maupun api, menodong kepada seluruh penumpang agar menyerahkan barang-barang bawaannya yang berharga, sehingga bis ini dikuras ya semuanya gitu. Ini adalah tindakan yang kedua, membajak. Ya sama-sama juga pelakunya seperti itu juga, bajing loncat juga gitu. Tindak kriminalitas di dalam bis. Kalau truk tadi mengantisipasi tindakan kriminalitas bajing loncat dengan cara beriringan atau konvoi. Ataupun ada seorang kru dari truk ini di dalam bak truk dengan membawa senjata tajam atau apapun itu untuk mencegah aksi bajing loncat itu. Kalau di dalam bis biasanya berbeda. Ada kalanya bis itu menyewa seorang tentara atau angkatan bersenjata lah, entah kepolisian ataupun tentara yang memiliki senjata api ya yang lengkap. Biasanya mereka disewa di dalam satu bis untuk mencegah terjadinya tindakan kejahatan ini gitu. Ada juga bahkan bis yang memasang CCTV gitu, seandainya telah terjadi gitu, jadi ada rekamannya dan bisa diserahkan pihak yang berwajib. Kemudian biasanya bis-bis yang melewati daerah rawan bajing loncat itu, tepatnya di tengah-tengah hutan, jalan berkelok, gelap, mereka itu biasanya memacu kecepatan dengan kecepatan yang tinggi. Ya kuncinya ya tadi itu fungsinya untuk menggagalkan aksi bajing loncat tersebut. Kemudian biasanya kru bus atau supir bus juga dilengkapi dengan senjata-senjata tajam untuk menghalau bajing loncat tersebut. Jadi itulah cara-caranya kira-kira.
Karena sempat dulu ada kejadian seperti itu. Ini dengan cara yang berbeda, lebih cara begal ya. Lebih cara membegal gitu. Pernah saya menaiki mobil Kurnia dari jurusan Padang Medan. Kebetulan supir Kurnia ini adalah mantan dari supir Transport Express. Jurusan Medan Padang juga ya, ataupun Medan Pariaman. Jadi kejadiannya hari itu, dia mengemudikan bus transport ini. Tiba-tiba ada sekelompok orang yang bermaksud membegal dengan cara menodongkan senjata api ya, ke arah supir bis. Tetapi supir ini tidak mau berhenti gitu loh. Karena dia memikirkan juga keselamatan penumpang lainnya ya kan. Memikirkan harta bawaan penumpang lainnya. Sehingga tetap dipacu bis ini dengan kecepatan tinggi gitu. Dengan bermaksud menuju ke kantor polisi. Namun sebelum sampai di kantor polisi, para pelaku kejahatan menembakkan senjatanya tepat ke arah lengannya. Untung saja ke arah lengannya. Jadi ini merupakan salah satu trik supir bus untuk melindungi dirinya ataupun para penumpang di dalam bis dari tindakan kriminalitas ini gitu. Supir yang patut dipuji dan supir yang patut diapresiasi karena aksinya tersebut. Jadi itulah tadi sekelumit tentang bajing loncat. Kemudian tindakan kriminalitas lainnya yang sering terjadi di dalam bus adalah pencopetan ya. Ini terjadi pada fase-fase tahun 90-an. Biasanya ini marak terjadi pada musim mudik, lebaran misalnya kan. Karena pada waktu itu penumpang membludak, pada zaman dahulu itu bus-bus masih didominasi oleh bus-bus zaman dahulu seperti Garuda Pribumi, Garuda, Raja Wali, Laut Tawar, itu masih ada. Bus-bus Berlian Baru yang sampai saat ini juga ada gitu loh. Pada saat itu bus-bus lawas yang seperti itu yang masih dipakai gitu. Jadi kadang penumpang itu saking padatnya sampai ada yang berdiri. Dan di antara orang yang berdiri tersebut biasanya ada copet yang masuk kan. Ciri-ciri copet ini biasanya dia tuh berdiri dia. Di dalam bus dia berdiri. Dia memanfaatkan bus yang penumpang yang ramai berdiri kan. Banyak sekali modus operandinya gitu. Karena ada yang jadi korban gitu, termasuk tetangga-tetangga saya kan. Pada saat itu jadi korban pencopetan gitu. Modus operandinya banyak beda-beda ya. Misalnya pada saat penumpang lagi duduk dia merokok gitu, tiba-tiba abu rokoknya sengaja dijatuhkan ke paha penumpang tersebut dan dia berpura-pura minta maaf gitu dan bermaksud membersihkan. Pada saat dia merokok kan, abu rokoknya jatuh, otomatis sang penumpang pun perhatiannya ke celananya yang terkena abu rokok tersebut. Dan pencopet ini biasanya meminta maaf dan menundukkan badan gitu. Maaf bu, sambil bermaksud membersihkan abu rokoknya itu. Tetapi pada saat dia menunduk, tangannya dengan secepat kilat mengambil barang-barang apa saja ataupun duit yang ada di kantong, di saku baju penumpang tersebut. Dan itu keahliannya. Dan biasanya juga tindakan pencopetan terjadi pada orang-orang yang tertidur di bis, ya. Ataupun tidak, ataupun orang yang terbiasa meletakkan dompet di bagian belakang bis, di bagian belakang celananya, gitu. Pada saat lengah, dia tangannya itu secepat kilat mengambil gitu. Jadi usahakan
kalau kita berada di dalam bis tidak tertidur gitu lah. Manfaatkanlah waktu entah dengan membaca atau dengan melihat pemandangan yang ada di luar melalui kaca, atau melihat bus lagi beraksi kejar-kejaran gitu kan. Jadi usahakan kita tidak tertidur kan. Ataupun cara yang kedua yang aman ya, bawalah barang-barang yang seperlunya dengan duit seperlunya gitu loh. Tidak usah kita membawa sesuatu yang berharga gitu secara berlebihan. Karena hakikatnya lebaran itu adalah silaturahim, menyambung tali persaudaraan baik dari pihak ibu maupun ayah. Bukan untuk membanggakan sesuatu, memamerkan sesuatu gitu loh. Bawalah sesuatu itu yang diperlukan gitu. Kemudian trik yang ketiga adalah, dan ini sering saya praktekkan dulu karena saya dulu kuliah dari Sumatera Utara ke Sumatera Barat. Setiap saya berangkat menaiki bus, saya sisihkan ongkos seperlunya dan untuk uang makan. Selebihnya uang untuk keperluan saya hidup selama di perantauan gitu kan. Saya letakkan di saku dan saya jahit sakunya itu. Jahit sampai erat gitu kan. Jadi walaupun dia di dalam saku, dia dijahit. Tangan pencopet ini tidak akan bisa menjangkaunya gitu. Jadi itulah salah satu triknya gitu. Karena memang banyak anekdot kan. Biasanya tindakan kriminal itu, pencopetan itu terjadi memang di daerah yang sempit. Tidak ada yang di daerah yang sunyi. Kalau di sunyi itu namanya ditodong gitu, atau pembegalan gitu kan. Kalau pencopet itu dia memanfaatkan ramainya masyarakat untuk mengalihkan perhatian masyarakat, agar masyarakat itu tidak sadar bahwa dia sedang dicopet gitu.